Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan manfaat baik dalam dunia ini, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan melihat seorang perempuan, ya, seorang istri, seorang ibu. Dia adalah Hajar yang begitu hebat, memiliki rasa tawakal, sabar, pasrah diri dan cekal serta semangat hidup ini, yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tempat bergantung, Allah tempat meminta pertolongan, Allah lah tempat segala-galanya. Ini pelajaran untuk kita sekalian, terutama ibu-ibu, ya, mati-mati, kakak-kakak, yakinlah bahwa Allah itu tempat bergantung dan Allah pasti memberi perhatian dan pertolongan kepada hambanya yang beriman dan yang bertawakal serta sabar dengan ketentuannya. Yang pertama sekali, dalam riwayat disebutkan ketika Hajar dan Ismail yang masih kecil, baru berusia beberapa bulan, ditinggalkan oleh suaminya yaitu Ibrahim alaihissalam di Makkah yang dulu bernama Bakkah, kemudian sekarang ini menjadi Makkah al-Mukarramah. Bayangkan teman-teman dan puan-puan, saya tak boleh pikir bagaimana boleh hidup seorang perempuan dengan anak kecil yang ditinggalkan oleh suaminya. Patutlah, pantaslah kalau ketika ditinggal itu dia sedih, dia susah hati, dia teriak-teriak, dia memanggil suaminya, wahai Ibrahim, kenapa engkau tinggalkan aku? Sampailah satu ketika Ibrahim ditanya oleh Hajar, wahai Ibrahim, wahai suamiku, adakah ini perintah daripada Allah? Maka Ibrahim berpaling ke belakang dan menemui kembali Hajar dan mengatakan, benar, ini adalah perintah Allah. Aku diperintahkan oleh Allah untuk meninggalkan kamu dan Ismail dan aku akan kembali ke Palestina. Bayangkan. Tapi begitu mendengar ini perintah Allah, dia yakin betul bahwa pasti Allah akan memberi perhatian. Allah pasti akan melihat. Bukankah Allah itu bersifat maha melihat, maha mendengar, maha pengasih dan kasih sayang. Mustahil Allah akan menzalimi terhadap hambanya. Sebab itu dia yakin, tak apalah wahai suamiku, silahkan pergi. Kalau ini perintah Allah, aku yakin Allah pasti akan menolong dan membantuku. Aku yakin, aku bertawakal kepada Allah dan berpasrah kepada Allah. Akhirnya apa? Betul-betul lah. Dalam situasi dan keadaan itu dia bahkan bersemangat kuat. Ketika makanan, bekalan, minuman sudah habis, dia berjalan kaki daripada sofa menuju Marwah. Subhanallah. Kita zaman sekarang yang pergi, saya alhamdulillah sudah pergi, ya, itu kalau sa'i itu padahal bertail, ataupun berlantai, itu masih sakit, kadang-kadang pecah, ya, kulit kaki itu boleh pecah. Ini lagi padang pasir, panas, keadaan begitu. Dulu bagaimana? Ya Allah. Tapi semangat kuat untuk meneruskan hidup dan yakin pasti akan bersama kesusahan itu, pasti akan ada jalan keluar terbaik. Bukan setelah kesusahan, bersama. Inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesusahan pasti Allah memberi jalan yang terbaik, jalan keluar itu pertama. Yang kedua, ketika Nabi Ibrahim hari itu, yaitu hari yang ke-10, ya, Idul Adha, yaitu hari Nahar, nak menyembelih putranya Ismail, keluarlah bersama Ismail, ditinggalkan Hajar seorang diri di rumah. Tuan-tuan dan puan-puan, bapak-bapak dan ibu-ibu, ujian itu kadang-kadang seseorang, tapi sebetulnya sekeliling orang-orangnya itu pun mendapat ujian. Misalnya seorang ayah yang sakit,
Sebenarnya ujian itu bukan hanya sang ayah, ibunya pun terkena ujian. Bagaimana sikap ibu dalam melayan ayah yang sedang sakit? Bagaimana melayan dia, memberi perhatian, berusaha semaksimal mungkin untuk mengobati suaminya. Anak-anak, oh dia juga diuji oleh Allah. Bagaimana sikap pengorbanan anak itu ketika menjaga bapaknya yang sedang sakit? Mengorbankan uang dia, tenaga dia, masa dia, kadang-kadang rela bercuti, bekerja demi semata-mata menjaga bapaknya atau maknya. Berarti satu keluarga diuji. Begitu juga Nabi Ibrahim. Siapa sebenarnya yang diuji? Ibrahim diuji menyembelih putranya, atau Ismail diuji untuk mentaati, mengorbankan dirinya mau disembelih, ataupun ibunya yaitu Hajar yang rela untuk anaknya disembelih. Sebab itu ini keluarga yang solehah, keluarga yang beriman, unggul, menjadi contoh teladan bagi kita semuanya. Maka ketika diuji juga untuk syarah rela hati, bila dikatakan ini adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini perintah Allah, jalankanlah. Sebab setiap perintah Allah itu cepat atau lambat pasti akan mendatangkan manfaat dan keuntungan. Dan yang pasti ketaatan itu akan dibayar tinggi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kejadian keluarga ini disyariatkan untuk umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sekarang ini. Mudah-mudahan menjadi contoh teladan untuk kita sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.